Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Dasar keras kepala. Apa akibatnya? Lihat ini. Sampai jadi jelek begini, masih pantang-panting. Kau sih menuruti gelora jiwamu yang terlalu menggebu-menggebu dan kurang pertimbangan. Penuh gairah tapi tak logis. Coba kalau imajinasimu dulu tak ngawang-ngawang seperti ini, tak akan sesulit sekarang keadaanku. Apa salahku? Enak saja kau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dari yang lain. Terlalu percaya pada fiksi, pada puisi gayamu seperti seniman kali berdunia estetika. Nih, lihat. Action. Kamu sangka semua ini bisa meraih kau yang ingin impikan? Coba kalau dulu bersikap seperti teman-temanmu, berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya, sekolah dengan baik, hidup tertib, menggembleng dirinya supaya mengetahui, diandalkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kamu malah enak-enakan. Kamu malah edan-edanan dengan fiksi puisi seni. Halah pret. Inilah hasilnya. Begadang setiap malam demi mengumpulkan segala ide, imajinasi, dan getaran-getaran lembut dan peluang jiwa terdalam. Semua yang tak bisa dinyatakan lagi membayangi jiwamu sepanjang hayat, mengalami, menginspirasi, membentuk watak karakter keseimbangan. Halah. Seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang pernah saya miliki dan bisa saya bangga-banggakan selain cerita yang lumrah dan tak mengilhami siapapun. Tapi sejak guru bahasa Indonesia kami menunjukkan sebuah puisi sangat indah. Saya merasa seperti sebuah puisi yang sangat indah. Saya merasa ada yang dituangkan ke dalam kepala saya. Berbeda. Saya seperti dibimbing oleh kekuatan dari dalam diri saya. Oleh karena itu kekuatan diri dalam diri saya, dan tak hanya bisa saya jelaskan, saya tak pernah membenci pelajaran-pelajaran yang lain, tapi jadi cinta banget dengan puisi, novel-novel tersebut. Dan pengarang-pengarang di negeri ini maupun pengarang dunia musik, drama, lukisan, tari, semua keindahan karya seniman yang tak habis saya kagumi. Tapi lalu teman-teman di kelas menganggap saya sok tua belum waktunya, orang aneh, gak matching dengan umur, sok berat, seniman anakan, dan sejumlah seniman-seniman lainnya. Gelar khusus lainnya yang peroleh dari teman-teman saya tidak mengucilkan saya. Mereka hanya senang
mengolok-olok demi bisa tertawa lantang bersama-sama. Tapi saya senang. Setidaknya saya membahagiakan mereka. Apa? Aku mengacaukan hidupmu? Aku yang menyebabkan nasib yang selalu kau keluhkan itu. Hei Nona, oh maaf, kau masih Nona atau sudah Nyonya? Oh masih Nona, hah? Nonsense. What? Separuh Nona, separuh Nyonya? What the hell? Oke, apapun statusmu, dengarkan saya. Di usia seperti saya sekarang, setiap orang membuat pilihan penting bagi hidupnya. Dan saya memilih saya mau hanya ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup seolah-olah seperti warisan, tinggal mengulurkan tangan dan menerima apa aja yang diberikan, lalu menjalaninya menjadi tuan dan mati. Saya tidak seperti itu. Kalau orang lain tak memilih apa yang saya pilih, itu hak mereka. Dan itu juga sebuah pilihan. Tapi saya tak mau terus-menerus kau salahkan pilihan saya ini. Saya ingin jadi pengarang seniman. That is my choice. Jadi, kau tak bisa terus-menerus mendatangi saya dan meminta saya mengubah pilihan saya ini. Tiada guna. Keluhan. Berhentilah merengek. Biarkan aku istirahat. Biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu. Lihat dan terima hidupmu yang sekarang dengan berani. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini mungkin memang tak menjanjikan finansial yang hebat, popularitas berlimpah, atau status membanggakan bagi keluarga. Tapi saya harus melakukannya. Dan saya tahu saya akan mendapatkan dukungan dari siapa saja. Mungkin mereka tak akan menghalangi saya karena saya keras kepala. Tapi mereka pun tak akan menunjukkan dukungan. Saya hanya akan diberikan dengan pilihan ini sambil diam-diam. Mereka berharap saya gagal, sehingga mereka bisa mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapat mereka lah yang benar. Lalu akan berkata pada saya yang selalu kau katakan, kapok, makanya jadi anak jangan ngeyel. Benar kan, Fribus? Bagaimanapun jadi PNS itu pilihan terbaik. Sudah banyak contoh jadi profesi sepertimu. Mesti siap susah. Kok masih nekat? Kalau sudah begini, siapa yang bisa menolongmu? Sekarang semuanya sudah terlambat. Mau daftar polisi mustahil. Sudah berumur, mau ikutan parpol supaya beranjak cepat karirmu. Nggak mungkin. Paling cuma kebagian peran. Hore-hore. Mau merintis bisnis, modal nggak cukup. Pinjam uang di bank, nggak ada yang akan percaya. Masa mau sodorkan fiksi-fiksimu itu sebagai jaminan? Kalau saja kamu melanjutkan kuliah, minimal kamu punya ijazah S1 untuk melamar kerja. Pikiranmu itu terlalu liar. Harusnya
kamu bisa seperti anak-anak lain, beres SMA, nyambung kuliah, sesudah sarjana, cari kerja, menikah, bahagia sampai tua. Liar, saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan. Saya cuma ingin memilih sendiri hidup saya yang akan jalani. Menjelamkan apa yang telah mengilhami dan menggelorakan jiwa saya. Mengapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai, dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut, punya pandangan yang melampaui usianya? Apakah seorang remaja hanya pantas berpikir mengenai hal-hal yang receh, yang remeh, serba permukaan? Mengapa seorang remaja yang cengeng dan lebay dianggap aneh? Apakah seorang perempuan seusia saya akan jadi sinting hanya karena menggemari puisi, sastra? Apakah cita-cita yang dianggap benar harus selalu sesuai dengan standar kehidupan banyak orang? Setiap orang yang belajar dan bekerja tekun hanya dianggap benar kalau jadi PNS, polisi, tentara, pegawai bank, merintis bisnis di luar profesi-profesi yang dianggap menjanjikan ini. Orang-orang dianggap gagal atau keliru. Apakah menjadi seorang anak remaja sama artinya memenuhi kepalamu dengan sebanyak-banyaknya pertemanan di medsos, gonta-ganti status FB supaya update setiap hari, sedang PDKT dengan siapa, berapa kali sudah ganti pacar, atau masih jomblo, mengumpulkan daftar-daftar hal yang menyebalkan dan menyenangkan untuk jadi obrolan di hari libur sekolah. Selfie di tempat agar bisa dipajang jadi foto keren. Saya tidak membenci semua itu, hanya saja tidak rela kalau hanya itu isi batok kepala saya ini. Saya ingin melihat dan menjalani hidup saya. Saya terlalu penuh dengan buih. Saya ingin selalu bergelora digerakkan oleh tenaga yang amat kuat dan murni di dalam diri saya, terus menerus terilhami, dan saya menemukan dalam puisi, musik, sastra, dalam seni. Apa itu salah saya? Barangkali kalian juga mulai berpikir bahwa kata-kata saya ini, kalimat yang saya ucapkan ini bukan berasal dari alam pikiran anak SMA, bukan berasal, atau barangkali juga ada yang mulai berkata dalam benaknya, bahasanya terlalu tinggi untuk remaja, atau ini sih cuma naskah drama aslinya. Enggak begitu, tidak. Ini memang saya semua keluarkan dari benak seorang remaja. Kalau banyak keluar dari benak seorang remaja, kalau banyak di antara kami hanya mengerti bahasa yang gampang dan selalu kesulitan mencerna bahasa yang sedikit berbobot, itu karena memang yang diberikan kepada kami terlalu banyak sampah. Beri kami kalimat-kalimat yang kuat, yang menggedor jiwa kami. Beri kami bahasa yang kedalaman dan tempa kami untuk berusaha payah mencernanya. Maka akan berbeda. Maka Anda tak perlu lagi menganggap aneh kalau seorang remaja seperti saya
di antara pokok-pokok selendaratis, jalan terpecah dua. Sebagai pengembara, aku tak bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memandangnya. Kupandang begitu rupa, salah satunya sampai pada semak-semak di ujung sana. Kupandang juga jalan yang satu lagi, sepertinya lebih menarik hati. Rumputnya rapi, seperti gampang dilalui bagi yang sudah pernah melewati. Mungkin sama saja rasanya dengan yang tadi. Pada pagi hari, kedua jalan itu terlihat murni. Tak ada jejak-jejak kaki. Rerumputan tegak berseri. Kuputuskan kulalui jalan pertama esok hari. Meski tak tahu apa yang kita temui di ujung nanti. Tak juga tahu apa aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita dengan duka suatu saat. Pada umur kita akan berjumpa persimpangan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya jalan yang jarang sekali dilalui. Dan itulah beda kita. Itu tadi jalan yang tak ditempuh. Puisi Robert Frost, guru bahasa Indonesia kami, yang memberikan pada saya sebelum ia berhenti mengajar, karena ia mengantongi ijazah D3, sementara guru sekolah kami bergelar sarjana S1. Dia bilang, "Fribus, pilihan jalanmu sendiri, meski itu tak banyak dilalui orang lain. Selama ia membuatmu merasa terpaut dengan kuat pada hidupmu, tempuhlah, dan setiap hari kau harus bilang pada dirimu sendiri, raihlah hari ini." Tapi guru yang selalu mengerti bagaimana membuat murid-murid berani melihat ke dalam dirinya sudah tersingkir karena selembar ijazah. Untunglah dia punya keterampilan lain, membuka bengkel sepeda. Dari dia, saya mendapat banyak-banyak buku yang membuat jiwa saya selalu lapar pada hikmah, pada suatu yang membuat pikiran saya menerus terjaga. Dia pula yang membuat saya percaya dan tidak takut melakoni hidup. Lihat, saya sanggup dan mungkin saya akan berhasil. Akan mungkin pemilihan tenis yang salah. Lihat, ini bukan lagi future tense. Ini sudah present continuous tense. Kamu sudah gagal. Lihat saya, gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok puitis, tidak nyecer guru bahasa Indonesiamu untuk menjelaskan makna puisi itu, tentu kamu tidak akan teracuninya. Kalau saja kamu tetap melanjutkan kuliahmu dan membiarkan bapak menjual sepetak tanah untuk biaya pendidikanmu, tentu saya sudah jadi sarjana dan bisa dapat pekerjaan lebih bagus. Tapi kamu malah bertingkah sok filosof Yunani antik. Kamu bilang sawah tak boleh dijual. Itu bukan cuma sumber penghasilan, itu sumber nilai dan kehidupan Bapak. Itu cara Bapak menjalani hidup, menunjukkan bakti pada Tuhan dan kehidupannya. Kalau semua petani berpikir menjual sawahnya demi biaya pendidikan anak-anaknya, bangsa ini akan kehilangan beras. Halah, gayamu selangit.
kamu menyedihkan, menyenangkan dirimu, telah memilih hal yang benar karena mengikuti dorongan dari dalam jiwamu. Padahal akibatnya bisa kau lihat sendiri pada saya sekarang. Kamu menyedihkan. Kamu hanya seorang yang ingin eksentrik, beda, unik, dianggap berpikiran bebas dan mampu mandiri. Sementara diam-diam kamu abaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Action. Saya susah sekali mendapatkan keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar. Padahal cerita ini harus saya bereskan besok. Pihak penerbit sudah memberi deadline. Mereka tahu seluruh anak-anak remaja di negeri ini membutuhkan bahan cerita yang bisa mengilhami sebuah perubahan besar dalam hidup mereka. Sebenarnya sejak 10 tahun terakhir saya agak kewalahan meladeni banyak permintaan dari penerbit, juga para produser film yang tertarik, yang lebih punya bobot dan menginspirasi. Itu adalah kekuatan untuk bersaing. Saya hampir kehabisan ide, makanya saya ambil dari kisah hidup saya sendiri. Tapi malam ini saya sudah terlalu merasa capek. Saya sangat menghargai. Sudah lumayan. Semua berkenan memberi ide bagaimana mengakhiri konflik antara dua tokoh dalam cerita saya ini, supaya tidak terlihat berlarut-larut dan saya bisa segera istirahat. Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda semua memberi pendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Anak-anak, saya yang paling kecil akan segera tidur, dan saya harus membacakan dongeng. Permisi. Tolong, jangan terlalu ribut. Nanti mereka berdua muncul lagi dan bertengkar lagi. Oke, permisi.